tekankan kepada pemerintah ya. Kenapa saya dominan kepada pemerintah, bahwa pemerintah itu setiap kali produk undang-undang atau perda yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dibaca itu. Jangan hanya simpan lipat saja, supaya tahu apapun yang penting di dalam produk itu. Mengapa saya katakan demikian? Golomuri itu spirit daripada pemerintah pusat maupun provinsi sudah ditetapkan menjadi kawasan destinasi alam wisata ya. Bukan kawasan industri tambang. Artinya terhadap situasi yang terjadi di sana, kalau sudah menjadi kawasan wisata, maka tidak dibenarkan ada eksplorasi tambang. Di dalam produk itu, coba Bapak itu Pak dari PUPR, tidak dicantumkan di situ bahwa walaupun Golomuri sudah ditetapkan menjadi kawasan wisata alam, lalu diperbolehkan untuk ada eksplorasi di sepanjang sungai. Ada nggak sih? Tidak ada. Kalau ada itu berarti bertentangan dengan spirit apa yang menjadi kehendak pemerintah. Pertanyaan kemudiannya, pemerintah tahu tidak? Karena bagaimanapun juga dasar daripada pelaksanaan operasi tambang ini harus ada rekomendasi dari pemerintah Pak. Benar tidak itu? Perlu dipahami baik-baik. Jangan sampai dari PUPR juga maupun dari perizinan tidak pernah turun ke lapangan. Hanya administrasi di atas meja, lalu tidak tahu sifatnya administrasi di lapangan. Saya ini baru pulang kemarin tidak ke lapangan. Saya orang Golomuri, warga Stimber saya tahu persis dampak situasi di lapangan. Jadi ini sebagai masukan buat pemerintah supaya harus dibaca baik-baik itu. Apalagi Golomuri sekarang sebagai jantung kawasan ekonomi khusus, dan Golomuri juga sudah menjadi desa wisata Pak. Dari 94 desa yang ada di Grebart ini, artinya tidak dibenarkan ada kegiatan tambang. Karena produknya sudah jelas di Perda nomor 11 tahun 2021 sampai 2041 tentang perencanaan tata ruang wilayah. Jelas itu. Tidak ada mengatakan bahwa boleh diperbolehkan eksplorasi di sepanjang pantai. Tidak ada di situ. Berarti contoh logikanya kalau itu terjadi, kalau terjadi banjir besar-besaran, apa tidak memalukan daerah ini Pak? Sudah dinobatkan menjadi kawasan wisata, lalu terjadi banjir. Ini perlu dipikirkan baik-baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi mendahului saya sudah sampaikan semua bahwa terkait dengan dampak dari segi lingkungan. Memang itu fakta Pak. Setelah kita sidak kemarin, terjadi kerusakan di sana sini. Dampaknya sangat membahayakan sekali. Dan yang paling parahnya lagi, dari segi masalah amdalnya, dari segi masalah amdal ini tidak memenuhi aspek. Mengapa saya katakan demikian? Mana ada mungkin kok buka tambang batuan gali pasir dengan batu, hanya jarak dari kampung itu kurang lebih 7 meter saja. Kajian apa yang namanya? Atau jangan-jangan yang melakukan kajian ini sudah masuk angin juga. Saya curiganya begitu. Sehingga tidak heran laporan dari warga dari tadi ini, setiap kali musim hujan banjir naik di perkampungan, warga semakin terancam. Karena ingat, bahwa yang di sana itu adalah kampung terakhir dari beberapa kampung yang ada di Gereja Golomuri. Dan semua kali yang ada di desa Golomuri itu muaranya puncaknya di Mboya, ditambah lagi naik harga dari bawah, muara. Pertemuan kedua arus ini, maka bisa saja kampung itu tengah. Dan terbukti kemarin seperti disebutkan oleh ibu ini bahwa waktu musim banjir saja, kampung rumah-rumah warga di sana sudah tergenang air. Ini berbahaya. Belum lagi pohon-pohon yang ada di sepanjang pantai itu, sepanjang sungai itu tumbang, terkikis oleh banjir. Sehingga maksud saya, jangan karena kita menguntungkan kepentingan orientasi profit, lalu mengorbankan sebagai orang banyak. Ini berbahaya menurut saya. Lebih baik kita menghentikan kegiatan yang sifatnya orientasi profit, lalu daripada kita mengorbankan sebagai orang banyak. Jadi begitu dari Pak PT Salari. Hati-hati ini. Lalu yang kedua, saya juga mau sampaikan bahwa karena saya orang Golomuri, tadi di laporan Bapak ini kurang lebih yang rencana mau rencana eksplorasi itu adalah 21,6 hektar tadi. 200. Iya kan? 21,6 hektar. Artinya begini Bapak, hati-hati. Saya orang Golomuri, kalau sudah bicara 21,6 hektar ini, berarti semua wilayah Golomuri, termasuk tempat tinggal saya itu, masuk dalam perencanaan Bapak. Nah pertanyaan saya, kapan Bapak melakukan eksplorasi itu dengan warga saya? Kecuali kalau hanya melakukan eksplorasi itu di Baragang Koer, yang kurang lebih 500 meter itu. Tapi kalau di laporan 1, berarti semua Golomuri ada berapa kampung masuk semua. Sementara saya itu ada lahan di situ. Di dalam 21 ya rencana Bapak ini. Itu yang pertama. Yang kedua begini.
Bapak mau ada niat melakukan eksplorasi tambang di sana lalu ketemu dengan Togolo. Kapasitas Togolo apa? Togolo itu hanya mengurus wilayah ada Pak, bukan wilayah tambang, perlu dipahami itu. Bagaimana mungkin kok? Karena Bapak sudah kembali dengan Togolo, lalu Togolo melakukan apa? Tentang ada pertemuan yang warga tidak, tapi mengatur dalam mereka tidak ada. Tiba-tiba Togolo lapor ke desa, dan desa mengamini lagi itu. Desa juga perlu begini Pak Desa. Saya mau sampaikan bahwa kalau ada masukan PT yang sifatnya apapun itu untuk membangun di Gunung Mori, Pak menaktualisasi. Jangan mengambilnya aja. Undang semua stakeholder. Panggil, itu penting. Karena dampaknya nanti kalau ini terjadi bukan hanya di luar saja. Semua warga Gunung Mori itu berdampak. Kita harus berhati-hati. Jangan karena kita mementingkan, yang penting ada pembangunan di wilayah Gunung Mori, tapi terdampak. Ini sangat berbahaya sekali. Sehingga menurut saya, karena kemarin kami 5 orang anggota DPRD sudah berusirak di lapangan, memang faktanya sangat mengerikan. Warga Angkoel selalu dihantui dengan rasa takut dan waspada. Mereka tidur tidak nyaman, apalagi kalau sampai hujan. Bayangkan saja kegiatan eksplorasi ini hanya jarak 7 meter aja dari kampung. Sementara di sana itu pimpinan, ada gereja, ada rumah ibadah, dan di sana juga ada kurang lebih 30 rumah saja. Dan sudah terbukti kemarin sudah mengancam keselamatan jiwa mereka. Waktu banjir air sudah naik sampai ke perkampungan. Kalaupun ada misalnya implementasi sosial kesepakatan yang dilakukan oleh pihak PT ini dengan warga, saya rasa itu tidak efektif. Karena yang menjadi tuntutan warga sekarang ini bahwa yang pertama dari segi masalah mekanisme awal saja sudah tidak benar. Apalagi sudah digambarkan tadi terkait berita acara itu sudah penuh dengan dugaan saya banyak manipulatif. Sehingga saya merasa ini pimpinan dan ini kepada pihak PT supaya tolong jangan mengabaikan masa kepentingan orang banyak hanya karena untuk mengurus kepentingan pribadi. Sehingga rekomendasi pimpinan saya yang pertama, saya sepakat dengan Pak Kanis tadi terkait dengan dugaan yang ada di berita acara itu apa benar atau tidak, perlu kita dorong kepada pihak. Itu rekomendasi yang pertama saya. Yang kedua, dengan berbagai pertimbangan saya ini tadi, kemudian terbaik dari segi masa dampak lingkungan, kemudian keberlanjutan yang dibabarkan Goer yang mengancam kekeringan sawah mereka, kemudian akses ke lokasi juga, ke lokasi perdagangan mereka terhambat karena akibat pengerukan daripada aktivitas tambang ini. Jadi untuk sementara hentikan dulu aktivitas tambang ini sambil kita menyurat ke pihak provinsi yang berkaitan dengan kebenaran ini untuk melakukan evaluasi terkait dengan izin tambang ini. Sehingga menurut saya hentikan aktivitas tambang ini, jangan lagi ada aktivitas tambang di sana. Itu dari saya kembali. Terima kasih. Kamu lagi, Pancasila 20 jutanya kamu rugi masyarakat di sana. Masyarakat lagi nggak ngerti dong. Tapi sifatnya cari untung memang harus membodoh. Iya itu tidak boleh. Sehingga saya secara pribadi saya mengatakan tidak boleh tambah di sana, merugikan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Aktivitas tambang mineral CPI. Kami juga ingin menyampaikan bahwa atas nama bersama ada surat dari pemerintah dulu bersama juga sama Bupati ke Desa Goer untuk melihat tujuannya adalah kita hanya ingin bahwa pemerintah daerah harus berkoordinasi atas aduan masyarakat. Kita sadari betul bahwa ada batasan-batasan aturan regulasi yang juga harus kami pahami. Tetapi sebagai pemerintah kabupaten tentu kita harus juga turun untuk mendengarkan seperti apa persoalan ini sehingga nanti dapat ditindaklanjuti dengan cara yang jauh lebih bijak. Kemarin kita sengaja juga tidak ketemu langsung dengan Bupati Manggarai. Tujuannya adalah Bupati menimbang apakah surat ini harus kemudian oleh pemerintah daerah langsung disampaikan kepada pemerintah provinsi yang punya kewenangan perizinan, atau kita kemudian coba untuk mendengar fasilitas yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang kita sudah sampaikan tadi. Tapi untuk selanjutnya secara teknis mungkin perlu
supaya kita tahu bahwa di mana batas kegunaan pemerintah daerah, apa yang sebenarnya diuntungkan pemerintah daerah, sehingga nanti kita semua memahami kenapa kami hanya batasnya sampai di situ saja. Sehingga begitu saya ingin juga meminta pendapat dari betul-betul saja Dinas Lingkungan Hidup, perizinan, dan juga dari kita daya terkait dengan hal ini, di mana batas kebenaran kita, apa yang mungkin bisa kita sampaikan untuk setidaknya ada gambaran secara bersama ya apa yang dibuat oleh pemerintah dengan munculnya PTP di sana dan izin, dan kami sudah cek izinnya ya, tapi menurut kami karena itu adalah kewenangan provinsi, nanti provinsi lah yang menjelaskannya dengan baik. Mungkin itu saja, saya mulai dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang disampaikan oleh teman-teman DPR setelah monitoring kemarin. Baik, Ada pergeseran, perubahan aliran sungai, kerusakan lingkungan. sejauh ini ada, karena poin-poin itu kan kami sini kan punya poinnya ya, karena kami juga turun monitor. Saya sudah tahu cerita terkait dengan perubahan aliran itu tidak pernah ada ya, tetapi hari kemarin bisa ada perubahan aliran, kan bisa saja, kan sudah berapa hari yang lewat, dan kami harus sampaikan, mohon maaf Pak Wakil, supaya kita ini pahami betul kebijakan kita dengan baik. Pemerintah daerah memahami betul di mana posisi dia. Ini Pak Asisten, karena yang kesempatan ngomong tadi saya. Tidak, maksud saya hanya minta untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak. maksud saya ini Pak. Sebentar, karena yang diberi kesempatan saya, Pak Asisten. Karena itu terkait dengan persoalan ini, Ibu Rice ini NTP ya, yang kami sudah ditemukan tidak inisial usaha ini kalau saya ditemukan BPK tulisannya NTP ya. NTP yang dengan nomor DIB 15012300456 NTP. Saya tidak paham dengan temuan BPK. Oh gitu. Baik, temuan BPK NTP termasuk yang belum wajib pajak. Perusahaan ini. Kenapa saya tidak tahu? Ya, itu biar Pak Asisten lah nanti. Saya mau kasih tahu saya bahwa itu temuannya. Perusahaan ini termasuk yang bukan wajib pajak, belum wajib pajak sampai dengan 2024 kemarin. Terkait dengan kondisi-kondisi ini, saya kira alasan saya mengusulkan ini tadi sudah dijelaskan begitu banyak oleh teman-teman. Jadi lingkungan rusak, saya kira memang terkait dengan irigasi ini erat kaitannya dengan juga kita punya peraturan daerah tentang pertanian berkelanjutan. Ada kewajiban pemerintah di sana melindungi daerah irigasi. Karena itu beralasan kalau ini harus dievaluasi izin ini. Kalau tadi secara prosedural kita bilang ini kewenangan pusat, provinsi dan sebagainya, negara ini tidak bisa dikelola dengan struktur seperti itu saja. Tidak berhenti sampai di situ. Kita tidak hanya sekedar tanggung jawab prosedural Pak Asisten, tetapi juga tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik. Kita berurusan dengan masyarakat juga harus menjadi perhatian serius. Pada akhirnya tadi terungkap oleh Ibu Sekretaris Perusahaan bahwa dulu ada Zoom itu dengan orang pemerintah daerah dari perizinan, dari lingkungan hidup. Artinya sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk membolehkan izin ini keluar. Karena itu akan kontradiktif antara narasi kita terkait dengan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten, tapi ternyata proses awalnya tetap ada koordinasi juga. Karena itu terhadap kondisi, saya hanya bicara terkait dengan kondisi lapangan, bahwa hari ini secara ekonomi masyarakat dirugikan karena beban produksi mereka menjadi makin tinggi, kemudian ancaman bencana potensinya sudah ada, dan lain-lain. Karena itu alasan kalau kita minta kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi seluruh izin yang dimiliki oleh perusahaan ini.
Belum lagi tadi ada indikasi manipulasi proses entah oleh siapa. Jadi saya berharap informasi ini tidak merusak kehidupan sosial kita di lapangan ya. Saya hanya minta keluarga besar Golomori, biarlah nanti kita bungkus saja dalam bentuk evaluasi izinnya, tidak untuk mencari ya, mungkin Pak Kadis tadi agak keras sedikit, saya sedikit berbeda pandangan dalam proses evaluasi itulah nanti semuanya diperbaiki. Lalu beberapa bulan yang lalu juga saya sempat membuat pernyataan terkait dengan persoalan ini. Ibu, saya senang Ibu mengakui bahwa CSR itu kewajiban. Karena itu CSR tidak boleh menjadi alat tukar terhadap ketidaksukaan. Kalau dia kewajiban perusahaan, maka ketika masyarakat tidak setuju, jangan juga CSR dijadikan alat tukar. Kita harus posisikan CSR ini dengan benar, bahwa itu kewajiban perusahaan, manakala dia untung, dia punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya. Tetapi jangan sampai itu dijadikan, pesan saya hanya itu, jangan sampai itu dijadikan sebagai alat tukar untuk meredam ketidaksukaan masyarakat. Saya datang Manggarai Pak Arek Kabel Kota. Jadi saya berharap tidak terjadi seperti itu. Dan atas ini semua, maka dua pendapat saya untuk dijadikan rekomendasi. Pertama, mendesak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hari ini segera mengirimkan surat permohonan evaluasi terhadap izin PT Nusa Lari. Sambil menunggu ini, minta pemerintah daerah Manggarai Barat atas persetujuan provinsi hentikan dulu operasi dari PT Nusa Lari. Demikian Pak pimpinan saya kembalikan. Terima kasih. Detailkan yang disampaikan tadi. Salah mungkin saya harus buka data juga. Ya, yang pertama tadi izin ya. Iya. Izin apa saja yang sudah dicantongi? Izin kami. Iya, jadi artis saya. saya orang anak Flores loh. Jangan kira saya orang luar. Saya produk Flores ini. Produk asli Flores. Oke, mana ya tadi ya? Jadi, maka saya jelaskan dari nanti UPP-nya saja ya, langsung saya bilang. Jadi begini, kita bicara regulasi ya. Regulasi yang pertama itu WIUP. Jadi wilayah izin usaha pertambangan itu yang pertama kali diurus. Oke, dari WIUP terus kita ke IUP eksplorasi. Oke, dari IUP eksplorasi kita harus mengurus namanya dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu ada 3. Ada SPPL, ada DPLH, ada UKL-UPL. SPPL itu untuk menengah kecil ya. Mohon maaf nanti kalau regulasinya keliru bisa dikoreksi. Terus yang kedua kami kemarin di Golomori itu UKL-UPL. Terus dari UKL-UPL baru kami mengurus IUP-OP. IUP-OP kami itu terbitnya 12 Juni 2024. Ada lagi? Tapi lain? mulai berjalan penggaliannya tahun berapa? Jadi begini. Di tahun berapa ya? Saya sebenarnya agak ambigu ya kalau saya jawab. Soalnya yang pertama untuk pengurusan sosialisasi masyarakat itu saya tidak terlibat. Jadi saya hanya dilibatkan waktu memasukkan dokumen di sistem. Jadi kalau bapak-bapak ini, abang-abang sekalian ini bertanya tentang dokumen apa saja yang di-upload di sistem, itu saya bisa jelaskan. Tapi kalau proses izin bagaimana waktu itu kami dibantu sosialisasi itu kami dibantu sama Pak Nukman, Om Kokoh, dia Bin Golomori, Pak Nukman, Babinsa, dia polisi pokoknya, dia yang bantu untuk sosialisasi. Makanya proses berita acara kesepakatan tadi bisa keluar itu dibantu sama Om Koko karena beliau kan tidak ada di sini. Jadi kalau saya ngomong juga ambigu. Tapi satu hal yang pasti kan tadi mereka mengatakan bahwa ada indikasi ya perusahaan sangat terbuka kalau mau diaudit. Itu saja. Cukup ya. Oke, terima kasih. Luasan lahannya tadi kan. Luasan lahan.
Berapa yang sudah operasi? Operasinya mulai kapan? Operasi ya. Jadi begini. Tahun berapa itu juga bukan, saya tidak ikut, jadi agak ambigu sebenarnya kalau saya yang jawab ya. Jadi ini masih berkaitan dengan hubungannya SMI dengan Nuncalale. Jadi kami waktu itu mengurus di desa itu, kami duduk di desa pernah itu SMI. Tapi ketika kami proses UYUK mau masuk lagi di koordinat kami itu sudah tidak bisa karena koordinatnya sudah dipakai ini. Saya bekali teman-teman dengan gambar ini saja ya. Nah, boleh. Kalau mau tanya detail ini, saya kasih file gambar ini. Anak perusahaan SMI berarti ya? Iya, Nuncalale itu anak perusahaan SMI sesuai izin kami kan 2024. Nah, jadi ini kalau teman-teman mau ini yang jelas, waktu kami berproses 2023 itu kami dapat izin. Kami dapat izin dari warga, dari Togolo ya dalam hal ini. Makanya kami ambil lagi pula yang harus diperhatikan adalah itu bukan kami perjualbelikan. Itu untuk kebutuhan pembangunan kami. Tapi respon setelah ada usulan. Kan setelah jadi begini, perusahaan tempat saya bekerja adalah orang yang sangat menaati regulasi. Begitu disuruh berhenti, kami berhenti. Jadi kami kemarin juga dapat surat dari SDM disuruh berhenti, kami berhenti. Kapan? Ini kami sudah tidak beraktivitas lagi kan jadi begini, kami masuk kali diserang terus dengan kalimat-kalimat bukti bahwa ada pertumpahan darah, itu was-was juga saya, itu undang-undang semua kan. Ini kita kan tidak dibahas itu, saya tadi jujur ya di forum tuh agak. Ya kalau di izinan itu berapa luas wilayah yang di Tunggu. yang Jadi begini ya. Kalau Bapak ini saya jelaskan tadi itu juga, saya agak kesal sebenarnya, saya mau jawab tapi tidak dikasih kesempatan. Jadi ini, teman-teman boleh lihat di sini data, kita ngomongnya by data ya. Iya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat saya yang kemudian dipotong-potong, jujur saya bukan orang yang tertutup. Saya pokoknya begitu. Kita hidup di Indonesia kan, negara hukum. Jadi begini, ini koordinat kita 1, 2 ini ya. Jadi kalau Bapak tadi itu bilang sepanjang Glomar itu kecuali garis lurus. Tidak lebar. Ya, Kalau garis, sepanjangnya tadi kan sudah. Iya, lebarnya kan tadi juga sudah ada. Jadi berapa tadi? Beginilah dari. Kalau kedalamannya kan 2 meter, lebarnya berapa meter? Ini data izin lingkungan. Nah, jadi gini. Lebarnya berapa? Dari data izin kegiatan, saya baca ya. Data izin kegiatan itu panjang sungai 5.173 meter. Itu dari izin lingkungan ya, oke. Lebar sungainya 34 sampai 65 meter, kedalamannya 2 meter. Tapi kami baru aktivitas 500 meter. Terus lahan 21 hektar sekian itu termasuk area pengolahan. Jadi bedakan pengertian antara pertambangan dan penambangan. Oke, ada lagi? Sudah ya. Ambil nomor HP saya, kalau tidak ke kantor saja ya. Berapa lama operasinya? Kakak ini tahu kantor saya. Berapa lama operasinya? Apa operasi apa? Izin OP kan 5 tahun. Izin OP 5 tahun. Temuan BPK tadi. Temuan BPK, jadi begini, berapa persen? temuan BPK itu suratnya belum kami terima, oke ya. Temuan, Angkanya belum. dengar dulu. Jadi begini, soal pajak MBLB, ketentuan dari hubungan keuangan pusat dengan daerah, itu secara regulasi tahun 2022. Tapi itu baru berlaku 5 Januari 2025, oke? Itu baru berlaku 5 Januari 2025. Nah, daerah baru sosialisasi ke kami. Nah, waktu itu saya didatangi, Pak siapa namanya itu, dia ke kami yang jadi kami akhirnya bertukar pendapat. Saya baru tahu tentang itu. Tapi kalau ngomongin pajak yang lain, PBB onshore, tubuh bumi, terus PNBP itu ada semua. Kami ada semua bukti bayarnya. Temuan BPK. Jadi gini, temuan BPK itu belum terilis ke kami. Kami baru tahu ada aturan itu ketika disosialisasi. Oke? Aturan, jadi begini, secara aturan itu tidak berhubungan dengan regulasi. Jadi kapanpun kita melakukan aktivitas di mulut tambang, kita membayar. Dan suratnya itu kami belum terima. Dari sistem mereka sudah menjelaskan prosedurnya seperti apa, tapi kami juga belum diberikan passwordnya apa. Jadi kami juga menunggu dari teman-teman Bapenda. Kalau sudah ada catatan, pasti kami sampaikan. Belum ada catatan ke kami. Ya, apalagi tanda tangan. Tanda tangan, iya. Jadi gini, tanda tangan saya sudah jelaskan bahwa saya tidak terlibat dalam proses sosialisasi. Jadi kalau mau bilang ini tanda tangan detail, kalau mau diaudit perusahaan terbukti manipulasi silakan. Kita berproses, oke? Kita berproses. Saya sangat terbuka itu. Kalau kami terbukti bersalah, siap. Oke? Jadi yang jelas saya sampaikan bahwa saya dengan Pak Ramli, kepala cabang kami tidak ada waktu proses sosialisasi.
Yang saya bisa jelaskan adalah tatanan regulasinya. Kak, terkait Ada lagi? uang 250 juta yang dibahas dalam tadi itu seperti apa? Apakah sudah dikasih ke masyarakat atau mereka kan belum? minta 250 juta per tahun. Oh, Oke, iya. 11 orang itu. Mereka minta, terus kami mediasi itu Bapak Yerenias itu dia pukul meja waktu ketemu saya, dia bilang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya juga rakyat. Oke, yang jelas perusahaan keberatan dengan nilai itu. Oke, ada lagi? Oh, tapi uangnya belum dikasih begitu? Belum, maunya belum dikasih. Orang kami aktivitas diganggu terus, ngapain dikasih? Siapa yang- Ambil nomor HP saya di sini kalau mau.